kita akan melihat materi tentang akuntansi multinasional, masalah dalam pelaporan keuangan dan terjemahan laporan entitas asing. Contoh kasus yang diambil adalah McDonald, yaitu makanan cepat saji favorit dunia. McDonald ini perusahaan makanan cepat atau siap saji ya. Sudah diketahui level internasional dia sangat banyak perusahaannya. Di sini ada masalah akuntansi yang harus diperhatikan. Untuk kasus McDonald, pertama itu ada pengakuan pendapatan. Standar akuntansi setiap negara pasti berbeda, apalagi kalau sudah McDonald yang multinasional ya. Menyesuaikan dengan kondisi standar akuntansi yang berlaku di negara yang dia lakukan bisnisnya. Kemudian masalah manajemen persediaan. Inventarisnya apakah just in time atau yang memang selalu ready. Kemudian masalah pajak. Aturan pajak setiap negara berbeda ya, seperti pembahasan sebelumnya. Kemudian pelaporan keuangan dan translasi laporan entitas, karena harus menggunakan mata uang dari negara tersebut. Nah, ini ada perbedaan kurs ya. Risiko mata uang asing juga. Di sini ada konvergensi prinsip akuntansi. Ini upaya untuk menyamakan prinsip akuntansi di seluruh dunia. Kalau di sini prinsip akuntansi yang berlaku umum PABU atau GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Lembaganya namanya IASB, International Accounting Standard Board, dan Financial Accounting Standard Board atau FASB. IASB menerbitkan IFRS, sedangkan FASB menerbitkan GAAP. IFRS yang lebih mendunia ya, kalau GAAP itu untuk Amerika. Kedua lembaga ini sama-sama sudah bekerja sama untuk mengadopsi standar akuntansi internasional dalam peraturan akuntansi di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia itu konvergensinya dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Konvergensi prinsip akuntansi ini memberikan manfaat bagi perusahaan yang beroperasi secara global. Ini juga membantu investor, analisis keuangan, perbandingan hasil yang lebih akurat dan efektif. Nah, ada akuntansi untuk perbedaan mata uang dan nilai tukar. Nilai tukar ini bisa berubah setiap saat dan dampaknya ke laporan keuangan itu ada ya. Nah, misalnya perusahaan melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan di luar negeri menggunakan mata uang berbeda. Kalau mata uangnya ada fluktuasi, maka nilai transaksinya juga pasti akan berbeda. Untuk merekam ini, pakai kurs tukar yang konsisten, kemudian menghitung perbedaan kurs antara awal dan akhir dalam mata uang lokal. Kemudian diakui sebagai keuntungan atau rugi selisih kurs. Kemudian harus dikonversi mata uang, misalnya dari USD kita konversi ke rupiah karena kita buka usahanya di Indonesia gitu. Ini ada kasus beli impor 1 Januari 10.000 USD, kursnya 14.000 rupiah. Pas bayar kursnya 13,5. Nah, kurs awal 14, kurs akhir 13,5. Selisih kursnya kan 500 rupiah per USD. Kita hitung harga pembelian barang. Kan USD 10.000 dengan kurs 14.000 rupiah per dolar. Maka harga pembelian barangnya menjadi 140 juta rupiah. Kemudian ya jual dengan harga 200 dapat laba 60 juta. Laba selisih kursnya tadi kan sudah dapat 500 rupiah per USD. Kalikan 10.000 jadinya laba selisih kursnya 5 juta. Kita bisa lihat di sini.
satu-satu ya, dari pembelian dulu. Dengan USD 14.000 pembelian pada utang dagang. Jadi yang tercatat utangnya 140 juta terlebih dahulu. Tapi ketika dia bayarnya kan sama-sama 10.000 USD. Tapi kursnya sudah lebih rendah. Berarti keluar uangnya hanya 135 juta. Utang dagangnya 140 jutanya lunas. Selisihnya ada 5.000 juta. Itu yang jadi laba selisih kurs. Artinya kita membayar lebih murah daripada yang seharusnya. Artinya laba selisih kurs. Tapi kalau kita membayar lebih tinggi daripada yang seharusnya, berarti kita rugi selisih kurs. Nah, kemudian ini barang dijual seperti biasa. Kemudian penentuan mata uang fungsional. Ini harus ditentukan mata uang oleh entitas. Ini mata uang dalam lingkungan operasi sehari-hari entitas. Kalau kita di Indonesia ya baiknya laporan keuangan dibikin dalam bentuk rupiah saja. Nah, kita harus perhatikan lingkungan operasi sehari-hari. Ya, kayak McDonald misalnya, dia buat perusahaan di Indonesia, ya buatlah laporan keuangannya pakai rupiah. Jadi untuk entitasnya itu sendiri gampang nyusunnya. Barulah nanti ketika ke pusat, barulah diatur menjadi dolar. Kemudian penentuan pendapatan dan biaya. Dia harus menentukan harga jual dan biaya dalam bisnis. Ingat, harga barang dalam USD dan rupiah misalnya ya, itu tidak bisa disamakan. Misal kita coba aja kita cek aja secara langsung ya. $1 sekarang 14.000 rupiah, 14.895. Sekarang kalau kita punya harga barang 15.000 rupiah di dalam bentuk dolar, jadinya 1,01 dolar. Logikanya ini tidak mungkin atau aneh sekali kalau di luar negeri untuk barang yang sama dipasang dengan harga 1,01 dolar. Karena 0,01 itu aneh sekali. Kemungkinan besar dia akan bulatkan menjadi 1,5 dolar. Sehingga barangnya menjadi 22.342 rupiah. Ini kok jadi aneh ya. Coba di sini. Nah, ini misalnya 15.000 jadi 1,01 kan. Dia pasti akan bulatkan jadi 1,5 dolar. Makanya harga barang yang 15.000 itu menjadi 22.357. Makanya penentuan harga itu harus ditentuin dengan baik. Mau pakai sistem ekonomi di negara tersebut atau sistem ekonomi negara Indonesia. Ya bagusnya kalau di Indonesia pakai Indonesia punya rupiah. Kalau di Amerika ya pakailah dolar. Jadi harga jual dan harga biayanya tuh sebanding. Yang ketiga, karakteristik pasar dan persaingan. Mata uang ini harus mencerminkan karakteristik pasar dan persaingan dari bisnisnya. Kalau di sini saingan McDonald, ada beberapa jenis burger lainnya. Mereka semua pakai rupiah ya, kita juga sepatasnya rupiah. Kemudian pajak. Ya kalau pajak, kalau dia timbul laba atas selisih kurs itu kan menjadi tambahan pendapatan ya, maka harus diperhatikan. Kemudian regulasi. Ya kalau kita di Indonesia pakai rupiah, tapi kalau kita di Indonesia dan pakai dolar tiba fluktuatif, berarti berubah kan regulasinya. Kemudian terjemahan versus pengukuran ulang laporan keuangan luar negeri. Kalau kita terjemahan atau translasi, ini bisa berbeda nih hasilnya. Karena ketika kita melakukan translasi, kita cenderung pakai mata uang atau kurs per akhir tahun. Itu bisa selisih daripada kita pengukuran ulang. Pengukuran ulang akan lebih bagus. Nah, kita coba baca. Pengukuran ulang ini mengukur kembali nilai aset dan kewajiban dalam mata uang pelaporan.
Kalau terjemahan berarti hanya mentranslate mata uang asing ke mata uang pelaporan. Terjemahan laporan luar negeri ini penting menunjukkan kinerja keuangan dan posisi. Ini menggunakan dua metode, yaitu kurs spot dan kurs rata-rata. Kalau pengukuran ulang, ini penting karena perubahan kurs dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban mata uang pelaporan. Ini untuk memastikan nilai aset dan kewajiban diukur dengan akurat dan terkini. Terjemahan mata uang fungsional ke dalam mata uang pelaporan perusahaan AS. Ya, ini sama sih prinsipnya, cuman dari rupiah kita translate ke dolar. Nah, kita mulai dengan konversi setiap aset dan kewajiban dalam mata uang asing ke mata uang dolar AS menggunakan kurs spot atau kurs rata-rata. Ini metode yang dua tadi ya. Yang penting konsisten. Untuk item yang tidak bersifat moneter seperti aset tetap, ini harus diukur dalam dolar menggunakan kurs spot atau kurs rata-rata. Kalau yang dalam bentuk instrumen moneter, ya seperti biasa ya. Kemudian setelah dilakukan translasi, harus dinilai apakah mata uang fungsionalnya masih sama dan apakah perubahan kurs ini signifikan mempengaruhi nilai aset dan kewajiban mata uang fungsionalnya. Ini ya, perlu diingat ya, terjemahan bukanlah pengukuran ulang, itu merupakan hal yang berbeda. Kemudian pengukuran kembali pembukuan ke mata uang fungsional, ini ya pada dasarnya tetap sama, pakai kurs spot dan atau kurs rata-rata. Nah, langkah-langkahnya nih ada yang pertama, identifikasi mata uangnya. Kita pakai apa nih? Rupiah, ya kita rupiah kan. Kemudian kurs valutanya berapa selama tanggal tertentu, kemudian selisih kursnya berapa, lalu kita ubah nilai aset dan kewajibannya. Kalau ada selisih kurs ya kita catat dan munculkan di laporan laba rugi atas selisih kursnya. Pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk operasi dan entitas asing. Yang pertama, hukum dan peraturan. Kalau perusahaan di luar negeri memperhatikan peraturan hukum dan pajak yang berlaku di negara tersebut ya. Kemudian mata uang fungsional, perusahaan menentukan mata uang sesuai dengan lingkungan operasinya. Yang ketiga, konsolidasi entitas anak perusahaan. Ini harus dikonsolidasi dengan induk dan anaknya. Kemudian pengaruh nilai tukar, ini pasti akan berpengaruh ke laba rugi, pajak asing, kemudian pelaporan keuangan, risiko bisnis, karena setiap negara risiko bisnisnya pasti berbeda. Investasi asing dan anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi. Ini perusahaan punya kepemilikan saham mayoritas, tapi tidak mengkonsolidasi laporannya. Sebagai gantinya, investasi tersebut dilaporkan sebagai investasi di entitas asing. Ada alasan kenapa dia tidak mengkonsolidasi. Yang pertama, pengaruhnya tidak signifikan. Kalau tidak dikonsolidasikan akan lebih praktis di laporan keuangannya. Yang kedua, karakter bisnis berbeda. Ya bisa saja perusahaan yang bergerak di bidang pertanian membeli punya anak perusahaan bidang otomotif. Meskipun tidak terkait langsung, tapi kan boleh saja. Nah, karakteristik yang berbeda itu yang diatur mau dikonsolidasikan atau tidak. Yang ketiga, kendala hukum dan regulasi. Ada beberapa negara membatasi. Saya baru tahu juga karena ada yang batasi ini ya. Ini metode ekuitas ini memperlakukan investasi sebagai suatu pos aktiva yang mempengaruhi laporan keuangan dengan memperhitungkan laba atau rugi anak perusahaan. Posisi ini biasanya dilaporkan sebagai investasi dalam entitas asing, berarti di aset ya. Jadi kalau dia ada terima laba, berarti itu jadi pendapatan. Ini lindungi nilai dari investasi bersih di anak perusahaan asing. Ini untuk melindungi nilai ekuitasnya terkait dengan investasi dalam anak perusahaan asing dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Yang pertama pakai derivatif. Ini pakai kontrak forward, futures, opsi valuta asing. Ini sudah dipelajari di intermediate accounting. Kemudian hedge accounting.
Ini lindung nilai investasi bersih di anak perusahaan asing. Pada dasarnya tetap sama lindung nilai mata tukar uang ya. Kemudian pendanaan dalam mata uang asing. Kalau kita mengambil pendanaan dalam mata uang asing untuk sebagian atau seluruh investasi, ini bisa menghindari resiko dan pendanaan berada pada mata uang yang sama. Kalau kita rupiah nih, tapi kita ngambil dolar, resikonya tinggi. Tapi kalau memang kita dolar, kita ambil pendanaannya dolar juga, itu akan lebih aman. Kemudian diversifikasi risiko mata uang. Ya, mengalokasikan aset ke beberapa anak perusahaan asing di beberapa negara dengan mata uang yang berbeda tentunya. Kemudian persyaratan pengungkapan. Pertama itu ada ikhtisar umum tentang entitas, ya biasa lah ini ya. Kemudian ada neraca, ada laba rugi, ada laporan arus kas. Ya semuanya sama seperti laporan keuangan pada umumnya, hanya saja ditekankan bahwa ini ada kursnya. CALK juga ada, pengungkapan tambahan juga ada, sama kok. Oke, jadi ini materi tentang akuntansi multinasional, masalah dalam laporan keuangan dan terjemahan laporan entitas asing. Semoga dapat dipahami dengan baik.